ini kita akan membahas tema tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Nah, pekan lalu sebenarnya kita juga sudah membahas ini. Ini adalah judul dari bab 2 mata pelajaran sejarah minat kelas 12. Nah, tapi pekan lalu atau di video pembelajaran sebelumnya yang kita bahas itu baru 2 bidang. Nah, hari ini pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pada pembahasan yang ketiga dan juga yang keempat. Nah, kalau di video sebelumnya itu sudah membahas tentang perkembangan teknologi luar angkasa, lalu perkembangan teknologi persenjataan. Nah, kalau di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dan juga perkembangan teknologi transportasi. Nah, nanti perkembangan teknologi komunikasi dan informasi kita akan bahas bagaimana sejarah daripada teknologi komunikasi dan informasi itu sendiri. Perkembangan teknologi transportasi juga seperti itu. Nanti kita akan bahas tentang transportasi darat, ada transportasi air dan juga transportasi udara. Oke, langsung kita lanjut ya. Nah, ini nih. Kalau lagi nonton acara favorit kamu nih, terus tiba-tiba gambar di televisi jadi blur atau nggak jelas, pasti kesel dong. Apalagi kalau ada hujan angin yang deras, dipastikan antena bakalan bergeser dan frekuensi yang menyambung di TV kamu jadi kurang kuat. Akibatnya ya gambar jadi banyak semut berantem, kayak semut-semut berantem gitu. Nah, frekuensi yang diterima oleh antena televisi itu menerima sebuah sinyal yang dikirimkan oleh pemancar stasiun televisi yang diterjemahkan oleh satelit. Satelit. Apa itu satelit? Nah, karena memang kali ini kita membahas tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, satelit berfungsi sebagai salah satu penunjang daripada berkembangnya teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Ayo, siapa yang tahu apa itu satelit? Mungkin kita sering dengar gitu ya kan, ada satelit apa gitu. Nah, tapi tahu nggak sih artinya itu apa gitu? Oke, kita akan bahas ya. Nah, kita kan belajar sejarah Bu, masa belajar satelit juga? Iya juga ya kan? Nah, tapi ada loh hubungannya gitu. Justru pembahasan kali ini akan fokus pada satelit dan pertelevisian. Nah, kita akan bahas bahwa di Indonesia itu ternyata sudah ada bukti perkembangan teknologi komunikasi. Kembali membahas satelit kita ya. Nah, apa itu satelit? Satelit itu dalam artian umum merupakan benda langit yang mengelilingi planet. Jadi satelit beradanya di langit. Bumi kan punya satelit alami. Nah, tahu satelit alaminya Bumi yaitu bulan. Seiring perkembangan teknologi, manusia juga bisa membuat satelit. Nah, kalau satelit alaminya Bumi itu adalah bulan, nah kita juga punya satelit buatan. Nah, satelit buatan contohnya di Indonesia nanti ada. Ternyata kita juga punya satelit loh. Nanti kita akan bahas. Oke. Nah, beberapa manfaat satelit. Udah bisa kebayang lah itu ya kan, satelit itu gimana sih Bu gitu. Nah, salah satu manfaatnya, beberapa manfaatnya. Nah, itu mengembangkan industri antariksa ya, industri luar angkasa, mempercepat menerima pesan melalui citra cuaca dan memancarkan siaran televisi ke seluruh dunia. Jadi, kalau pada saat ini kita menikmati tontonan-tontonan ataupun informasi dari televisi, kita juga harus tahu gimana ya siaran televisi dari pusatnya gitu ya kan, dari kantor penyiarannya itu, penyiaran televisinya bisa sampai ke rumah kita sehingga kita bisa menikmati informasi yang tersaji dalam stasiun televisi itu. Nah, di balik itu ternyata ada peran daripada satelit itu sendiri. Kita akan bahas. Yuk. Oke, next. Nah, apakah Indonesia memiliki satelit? Seperti yang Ibu bilang tadi. Yuk, ada yang tahu Indonesia punya satelit enggak ya? Atau Indonesia atau luar negeri aja yang punya satelit? Nah, sebelum kita lanjut, mungkin sudah bisa kebayang ini adalah salah satu bentuk satelit ya. Satelit yang ada di luar angkasa ataupun di langit, seperti itu. Nah, ternyata Indonesia
punya. Nah, nama satelit yang dimiliki Indonesia itu adalah Sistem Komunikasi Satelit Domestik SKSD Palapa. Nah, kita udah sering kan dengar satelit apa? Satelit Palapa gitu ya kan. Nah, ternyata satelit Palapa itu milik Indonesia. Nama satelit yang dimiliki Indonesia ialah satelit Palapa. Penggunaan satelit di Indonesia mulai efektif digunakan pada 15 Februari 1975. Nah, jadi pada tahun 1970-an pun kita sudah mulai menggunakan satelit. Saat itu pemerintah Indonesia setuju untuk mengadakan 2 satelit, yakni satu stasiun pengendali dan 40 stasiun bumi. Nah, di tahun 1974 sampai 1976, para ahli teknologi komunikasi Indonesia bekerja sama dengan teknologi ahli dari luar negeri, membangun sebuah sistem komunikasi yang diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau SKSD Palapa. Nah, memang satelit ini milik Indonesia, tapi pengerjaannya ataupun pembuatannya itu tetap bekerja sama dengan tenaga ahli dari luar negeri. Oke. Nah, peluncuran pertama SKSD Palapa diberi nama Palapa A1. Ini untuk yang pertama kali. Ini pada 8 Juli 1976 menggunakan roket Delta 2914. Palapa A1 beroperasi dari 9 Juli 1976 sampai tahun 1983. Nah, jadi itu ada sekitar 9 tahun ya. 7 tahun, rentang 7 tahun. Hebatnya lagi nih, sampai tahun 1996 sudah ada generasi ketiga dengan kode C2 yang jangkauannya lebih luas. Nah, bayangin deh, jangkauan SKSD Palapanya sudah meliputi Papua, Rusia, Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, dan juga Vietnam. Jadi memang jangkauannya itu sudah kepada bukan hanya lingkupnya Indonesia, tapi juga sudah mancanegara. Nah, manfaat sistem komunikasi satelit domestik Palapa. Yang pertama ada mempermudah penyebaran informasi melalui televisi, radio, dan juga fax atau faksimil. Kemudian yang kedua, mempermudah komunikasi telepon sambungan langsung jarak jauh atau SLJJ, sambungan langsung internasional, SLI, dan STO, sentral telepon otomatis. Lalu yang ketiga, manfaatnya yaitu menghubungkan jaringan internet secara global. Jadi yang kita gunakan selama ini keseharian banget gitu ya kan. Kita menggunakan handphone, kita menggunakan gadget. Di dalam penggunaan gadget itu kita menggunakan jaringan internet, apalagi pada saat sekarang gitu ya kan. Kita dituntut untuk memang ya seluruh berita itu atau seluruh komunikasi kita itu sudah melalui sosial media ya, yang dimana dalam menggunakan sosial media itu kita membutuhkan yang namanya jaringan internet gitu. Apalagi pada saat ini kita sedang dilanda pandemi, sistem pendidikan dan lain sebagainya dilakukan dengan jarak jauh. Mau tidak mau kita harus memang memiliki jaringan internet yang baik. Nah, tapi tahukah kita kenapa bisa kita sampai kita di sini, kita kemudian berkomunikasi dengan orang lintas pulau, bahkan lintas negara itu bisa gitu, dan cepat, suaranya itu cepat sampai gitu. Nah, salah satunya yaitu manfaat, itu merupakan salah satu manfaat dari adanya satelit Palapa gitu. Bukan hanya satelit Palapa, maksudnya manfaat dari adanya satelit. Dan kita di Indonesia menggunakan satelit sistem komunikasi satelit domestik Palapa. Oke. Nah, berbicara tentang pertelevisian, kita akan lanjut membahas tentang televisi ya. Nah, perkembangan televisi di Indonesia. Jadi, sebagian besar penduduk Indonesia itu memang mudah ya mendapatkan informasi ataupun cepat mendapatkan informasi itu melalui televisi pada saat sekarang. Kita lihat hampir di setiap rumah itu memiliki televisi, sehingga penyampaian informasi itu bisa cepat sampai. Maka di sini kita akan membahas tentang perkembangan televisi di Indonesia.
Nah, siaran televisi itu baru dimulai pada tahun 1928 hingga tahun 1950-an. Tidak banyak orang yang memiliki televisi awalnya. Gitu. Kebayangkan kalau misalnya nih, kayak kita mau nonton pertandingan bola. Pendukung dari tim sepak bola pasti akan datang ke rumah orang yang punya televisi. Karena gimana mau nonton bola kalau misalkan nggak punya televisi gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itulah nuansa nobar atau nonton bareng pada saat itu. Dimana pada saat itu masih yang punya televisi itu masih satu-satu. Bahkan televisi zaman dulu dengan sekarang itu tidaklah sama. Televisi zaman dulu itu masih yang hitam putih ya. Kalau sekarang itu kan sudah berwarna, sudah semakin bersih. Bahkan bentuknya itu yang dulu dari dia tebal, sekarang itu semakin tipis, semakin slim gitu ya kan. Nah, itulah dianya perkembangan, salah satu contoh perkembangan dari televisi ini. Nah, televisi secara mendasar mengubah cara kita mengumpulkan berita dan informasi selain faktor hiburan. Nah, baru deh di tahun 1960-an, hampir seluruh negara termasuk Indonesia merintis jaringan pertelevisian. Berdasarkan surat keputusan Menteri Penerangan nomor 20E/M/1961 dibentuk Panitia Persiapan Pembangunan Televisi Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 24 Agustus 1962 terbentuklah siaran televisi pertama di Indonesia dengan jangkauan siaran yang masih terbatas nih dengan nama TVRI, Televisi Republik Indonesia. Nah, tapi TVRI ini masih ada sampai sekarang kan? Nah, siapa yang masih nonton siaran TVRI sampai sekarang? Oke. Dulu TVRI itu tuh satu-satunya stasiun televisi. Nah, lalu setelah TVRI muncul, apakah ada perkembangan terkait penyiaran di televisi? Nah, lebih tepatnya setelah diluncurkannya SK SD Palapa di tahun 1976, siaran televisi mulai ada perkembangan. Nah, di saat itu juga pemilik televisi pun ikut mengalami peningkatan. Karena sudah ada satelit, artinya sudah ada yang mempermudah untuk penyampaian gelombang siaran dari stasiun televisi itu, sehingga mulai bermunculanlah stasiun televisi yang baru. Hingga saat ini udah banyak banget ya, baik itu dianya stasiun TV lokal maupun nasional atau internasional. Nah, ini kita akan bahas runtutan atau perkembangan lah ya. Bagaimana perkembangan daripada teknologi informasi gitu. Nanti ada komputer, ada telepon gitu. Nah, yang pertama ini kita akan bahas telepon. Berawal dari mesin hitung mekanik oleh Charles Babbage ya. Itu pada tahun 1822. Kemudian Charles mengembangkan difference engine menjadi analytical engine itu pada 1833. Wah, dia memerlukan waktu 11 tahun hanya untuk mengembangkan ya gitu. Kemudian Howard Aiken merancang komputer yang mampu melakukan operasi aritmatika dan logika secara otomatis itu pada tahun 1973. Lalu lanjut, komputer pada masa Perang Dunia II sebagai alat pendesain pesawat perang Jerman dan alat pemecah kode sekutu. Jadi digunakan pada saat itu komputer itu untuk mempermudah ataupun untuk siasat pada saat perang gitu ya. Lalu pada tahun 1944 Howard Aiken dan IBM Amerika memproduksi komputer sebesar meja tanpa layar monitor. Jadi memang bentuk komputer dari pertama muncul dengan yang sekarang memang jauh berbeda. Pertama muncul itu bentuknya besar, kemudian juga dianya tebal. Kalau sekarang itu makin tipis-tipis seperti televisi tadi gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada faksimil gitu. Nah, ditemukan oleh Alexander Bain pada tahun 1843. Pada tahun 1902, Arthur Cohn menyempurnakan mesin fax dengan mengirim foto dari satu mesin fax ke mesin fax lainnya melalui jaringan telepon. Sudah mulai ada penyempurnaan mesin. Lalu dasar mesin fax modern baru dibuat Edward Belin
yang berhasil menciptakan belinograf pada tahun 1925. Nah, bahkan ciptaannya itu mirip dengan namanya ya kan. Edward Belin harus menciptakan belinograf. Lalu kemudian pada tahun 1980-an, mesin faksimil telah dimodifikasi menjadi cukup kecil yang memungkinkan pekerjaan kantor secara efisien. Lanjut yang ketiga, perkembangan televisi. Nah, tadi sedikit kita sudah bahas ya. Televisi ditemukan oleh John Logie Baird pada tahun 1923. Siaran televisi mulai diluncurkan pada 1928 dengan mengirimkan sinyal televisi dari London ke New York. Televisi monokrom sekitar tahun 1928 sampai 1946 digunakan secara massal di berbagai negara. Peter Carl Goldmark mengembangkan televisi berwarna itu pada tahun 1940 sampai 1953. Nah, selanjutnya ada radio. Dasar kerja radio menggunakan gelombang elektromagnetik yang bergerak lewat udara dengan kecepatan suara, sehingga dapat mengirim pesan jarak jauh tanpa kawat. Ditemukan oleh siapa? Guglielmo Marconi, yaitu pada tahun 1894. Marconi mencobanya dengan mentransmisikan kode Morse melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Kanada itu pada 1901. Nah, kemudian digunakan sebagai komunikasi antar awak kapal di laut dengan stasiun di pantai sejak 1905 untuk memudahkan komunikasi ya kan ketika berada di laut. Nah, digunakanlah radio pada masa itu. Pada awal 1933, Profesor E.H. Armstrong memperkenalkan frekuensi modulation atau FM sebagai penyempurnaan amplitude modulation atau AM, sehingga dapat menghasilkan suara yang lebih baik. Nah, kalau di radio-radio biasanya tuh kan nama radionya Mars FM, apalagi pokoknya selalu itu kalau di radio ada FM-nya atau AM gitu ya kan. Nah, jadi ternyata FM itu apa? Nah, frekuensi modulation gitu. Oke, kita lanjut. Internet berawal dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang membuat ARPANET pada 1969. Tujuan awalnya itu ternyata hanya untuk kepentingan militer. Nah, kemudian ARPANET ini diperkenalkan secara umum itu pada tahun 1972. Jumlah komputer yang bergabung dalam ARPANET pada masa itu juga masih sedikit, belum semua komputer bisa terhubung ataupun tergabung. Masih hanya ada 213 komputer pada tahun 1981. Nah, kemudian pada 1 Januari 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya, NCP ke TCP atau IP, gitu ya. Yaitu ya biasa kita kalau mau searching itu kan ada laman web ya, www, World Wide Web, yang merupakan cikal bakal situs internet diciptakan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Jadi ternyata internet baru muncul ataupun berkembang itu di akhir abad ke-20 pada 1991. Dan kemudian semakin berkembang hingga saat ini. Lalu yang terakhir itu ada perkembangan ponsel. Awal pembuatan handphone, ponsel, ataupun gadget itu berawal daripada tahun 1940-an di laboratorium telepon Bell atau disebut dengan Bell Labs. Nah, pada 3 April 1973, handphone seperti yang dikenal sekarang pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh Martin Cooper. Jenis handphone pada masa itu pun masih analog dan bersifat regional. Ukurannya juga terlalu besar untuk dipegang oleh tangan. Jadi memang pada masa pertama kalinya alat teknologi komunikasi, baik teknologi komunikasi ataupun lainnya, itu biasanya dia dibuat dalam bentuk yang masih besar gitu ya kan. Ukurannya itu gede gitu. Lama-kelamaan berkembangnya zaman, berkembangnya ilmu pengetahuan, dia semakin mengalami perkembangan juga. Bentuknya semakin berubah, semakin kecil dan semakin agar agar yang lain itu mudah
maksudnya kita penggunanya mudah untuk membawa kemana-mana, seperti itu. Nah, kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu sejarah perkembangan teknologi transportasi. Nah, seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kita akan bahas tentang transportasi darat, laut, dan juga udara. Oke, diawali yang pertama, transportasi darat. Nah, transportasi darat kita tahu ya apa aja, ada mobil, ada sepeda motor, ya, lain-lainnya, yang memang dianya beroperasi di darat. Nah, industri mobil dipelopori oleh Henry Ford yang melakukan produksi massal mobil murah. Perkembangan transportasi darat berikutnya adalah kereta maglev atau magnetic levitation. Nah, inspirator kereta maglev adalah Eric Lightwife, itu pada 1950. Kereta maglev memakai mesin yang dapat mengangkat kereta 10 mm di atas rel dan didorong magnet bermuatan listrik. Jadi itu awal mula atau ya cikal bakal daripada perkembangan transportasi darat. Nah, untuk transportasi darat di Indonesia itu sedang dibangun jalan-jalan besar untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil. Nah, apalagi saat ini marak-maraknya pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan. Nah, ada yang tahu apa itu jalan tol? Kenapa sih namanya jalan tol, Bu? Gitu. Nah, terkadang hal-hal sepele seperti ini kita anggapnya biasa, tapi ternyata di balik itu ada maknanya, bisa jadi itu sebuah singkatan ataupun ada artinya gitu. Kalau untuk tol ini sendiri berasal dari kata atau singkatan dari text on location. Nah, pertama di Indonesia itu dibangun pada 1973. Jadi pertama kali dibangun itu pada masa pemerintahan Soekarno. Nah, adalah di situ dikenal dengan pembangunan 5 tahun ya, pembangunan jangka panjang, nah gitu-gitu. Nah, yang pertama kali dibangun itu adalah jalan tol Jakarta Bogor Ciawi atau singkatnya menjadi Jagorawi, jalan tol Jagorawi. Sering dengar ya kan? Tol ini mulai digunakan tahun 1978 hingga sekarang dan membentang sepanjang kurang lebih 50 km. Nah, kalau kita yang memang tinggal di daerah Sumatera, khususnya di Sumatera Utara, mungkin beberapa ada yang belum pernah ya kan melewati jalan tol Jagorawi ini. Tapi kita sering dengar kok dari televisi. Misal nih kalau lagi musim mudik, musim lebaran atau tahun baru, itu sering banget nih kan terjadi kemacetan di jalan tol Jagorawi. Nah, gitu. Atau mungkin juga ada beberapa dari kita yang sudah pernah ke sana gitu. Lalu pembuatan jalan tol kemudian berkembang di daerah lain, di Pulau Jawa dan Sumatera. Dilanjutkan dengan tol Jakarta-Tangerang, itu sepanjang 33 km beroperasi pada tahun 1984 pada bulan November. Surabaya Gempol beroperasi pada Juli 1986 dengan panjang 49 km. Kemudian pembangunan sempat terhenti pada Maret 1993 setelah membangun jalan tol Surabaya Gresik sepanjang 20,7 km dan dilanjutkan dengan pembangunan Cikampek Purwakarta Padalarang atau Cipularang, tol Cipularang pada April 2005. Nah, sampai saat ini tol-tol ini masih beroperasi gitu ya kan. Nah, lalu yang masuk yang ke bagian yang kedua, transportasi udara. Transportasi udara modern dirintis dengan penemuan mesin terbang. Tahu lah ya kalau contoh transportasi di udara ada pesawat, ada helikopter, pokoknya sesuatu ataupun alat transportasi yang memang dia beroperasinya di udara. Joseph dan Jacques Etienne menerbangkan balon udara setinggi 300 meter itu pada tahun 1782. Semakin berkembang hingga bisa membawa manusia. Nah, kayaknya sekarang ada kan balon-balon udara yang kita bisa naik di atasnya, kemudian terbang. Nah, itu ada sejarahnya sendiri gitu. Nggak langsung ujuk-ujuk menciptakan balon udara, tidak. Ada prosesnya gitu ya kan. Pertama, diterbangkan dulu balon udaranya. Oh, ternyata bisa. Kemudian dicoba lagi hingga sekarang kita bisa ikut terbang di balon udara tersebut. Lalu selanjutnya ditemukan pesawat terbang bernama Kitty Hawk oleh Orville dan Wilbur Wright pada 1903. Imut ya kan namanya Kitty. Kemudian Henry Fonda menemukan pesawat jet. Tahu ya pesawat jet? Itu pada tahun 1905. Next. Nah,
perusahaan kapal ini tadi kita mengenal untuk di umum ya. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, perusahaan kapal pertama di Indonesia itu bernama NV Netherlands Industry dan mulai dirintis pada 1823 oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen. Untuk mendukung perusahaan tersebut, dibangun bengkel reparasi kapal pada 1849 di Surabaya. Hingga pada 1939, perusahaan tersebut diubah namanya menjadi Marine Establishment. Pasca Perang Dunia Kedua, setelah sempat dikuasai Jepang, Belanda kembali menguasai ME, Marine Establishment. Setelah merdeka, pada 27 Desember 1949, ME ini dikembalikan ke pemerintah Indonesia dan diubah namanya menjadi Penataran Angkatan Laut atau PAL. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir ada transportasi air. Nah, teknologi transportasi air berhubungan dengan penemuan mesin uap oleh siapa? Oleh James Watt, ya kan? James Watt. Penemuan mesin uap menginspirasi Robert Fulton untuk membuat kapal uap pertama dengan nama Clermont. Nah, kapal selam umumnya untuk militer dan ilmu pengetahuan, tapi itu mulai muncul pada abad ke-19. Kapal selam ditemukan Cornelis Drebbel. Sejak Perang Dunia I, kapal selam semakin terkenal. Nah, perkembangan transportasi udara Indonesia dimulai pada masa awal kemerdekaan. Kalau pada masa itu, pesawat yang digunakan masih hasil modifikasi pesawat Cureng atau Nishikoren peninggalan Jepang. Jadi masih modifikasi lah. Pesawat itu dirancang dan dites oleh Agustinus Adi Sucipto pada Oktober 1945 di atas kota Tasikmalaya. Atas ide Wiweko Supono dan Nurtanio Pringgo Adi Suryo, dibukalah bengkel pesawat di bekas gudang kapuk di Magetan dekat Madiun. Nah, pesawat NWG-1 menjadi jenis pesawat hasil buatan bengkel tersebut. Nah, perkembangan pesawat terbang sempat terhambat karena pemberontakan Madiun pada 1948 dan agresi militer Belanda. Dunia penerbangan Indonesia kemudian berkembang lagi pasca peristiwa tersebut. Bandung dipilih menjadi tempat pengembangan pesawat terbang, khususnya di lapangan terbang Andir atau Hussein Sastra Negara. Pada 1 Agustus 1954, Indonesia berhasil menerbangkan prototipe Sikumbang dan selanjutnya diluncurkan pesawat latih dasar Belalang 89 dan pesawat olahraga Kunang 25. Nah, itulah bagaimana sejarah teknologi, sejarah perkembangan teknologi, baik itu dianya informasi komunikasi dan juga transportasi. Nah, masih tentang transportasi udara tadi, berbagai kemajuan ternyata membuat banyak pihak optimis gitu ya kan, optimis terhadap industri penerbangan di Indonesia. Akhirnya pada 16 Desember 1961 diresmikan pembentukan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LAPIP. Setelah berbagai gejolak, 28 April 1976 secara resmi didirikan PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio dengan B.J. Habibie selaku direktur utamanya. Nah, itu adalah materi kita hari ini tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan juga perkembangan teknologi transportasi. Transportasi tadi ada air, udara, dan juga darat. Nah, baik, semoga materi ini bisa menambah pengetahuan kita seputar dunia sejarah dan semoga bisa bermanfaat dan yang penting mudah dipahami. Terima kasih.